ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita dipertemukan di majelis yang insya Allah baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan ini adalah jalan surga itu menanjak. Ya, menanjak itu ada yang tanjakan juang, ada yang tanjakan biasa. Kalau kita ke jalan tol itu awal tanjakan, pikir apa dulu, tapi dengan kalau ke rumah saya terus 14 niku tanjakan juang. Jadi tanjakannya ini ternyata masuk surga juga beda-beda. Nah, kira-kira mau yang tanjakan juang apa tanjakan lantai? Nah, maksudnya ini materi ini sih tanjakan apa atau tanjakan apa? Ya oke. Jadi ini requestnya Singapura. Kalau requestnya yang berat, berarti yang saya baca adalah surat Al-Baqarah ayat 214. Ini kampur di urusan. Tapi makin kabutan pulau paling ini keterangan sing ya nanja, tapi nanja itu apa dulu? Sing apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Surat Al-Baqarah ayat 214. Nah, ini berarti ini terjadi pada masa perang Khandaq. Ataukah kamu menduga bahwa kamu akan masuk surga? Jadi ini mengingatkan orang-orang yang pede, orang-orang yang percaya diri, saya masuk surga padahal saya sudah baik. Kamu mengira masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah Bapak Ibu, kalau melihat ayat 214 ini, kita ini kalau belum menderita, belum melarat, belum diguncang dengan berbagai macam cobaan, ya jangan mengira akan masuk surga.
Sehingga ayat ini memang berat. Dulu ada kisah namanya Siti Masyitoh. Beliau itu masuk surga, tapi syaratnya harus digodok dulu, dimasukkan dalam kuali, kemudian diisi dengan air mendidih, atau ada yang mengatakan dengan minyak, lalu kemudian digoreng. Dengan percayanya air mendidih apa minyak? Air mungkin ya, minyak biar bisa nongol masalahnya. Sudah diproduksi atau belum ini masalahnya kan? Karena gorengan itu kayaknya munculnya hari ini deh. Biar zaman Nabi itu buat nonton ayam goreng, bahkan kita pulau buat nanti di Quran itu adanya kan, kalau Nabi Ibrahim ceritanya kan dipanggang. Nah, jadi sapi panggang. Makanya ketika ada cerita, ini logisnya digodok atau digoreng. Nah kita kok luwih logis digodok. Kayak banyu maksudnya. Ya banyu. Saya tidak tahu kalau ada bentuk lain selain itu. Nah, beliau itu sampai kuburannya wangi itu karena dimasukkan ke dalam kuali, kemudian digodok hidup-hidup. Masuk surga modelnya begitu. Terus ada lagi Bapak Ibu, namanya pesihirnya Fir'aun. Itu ada 70. Sebenarnya dia itu pecinta dunia semua, senangannya boleh duit, boleh jabatan. Ketika dia ditugasi oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa, yang mereka minta itu kalau kami menang, kami dapat apa? Ya, terus kemudian dikasih tahu nanti kamu dapat jabatan komisaris, mungkin kamu dapat jabatan menteri, atau kamu dapat jabatan. Intinya mereka itu orientasinya duit semua, orientasinya harta. Begitu melawan Nabi Musa, tiba-tiba muncul kesadaran berjamaah. Nah, ini kesadaran tapi berjamaah, bukan parsial. 70 orang ini tiba-tiba sadar, langsung sujud kepada Allah dan menyatakan amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami mengimani Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah, konsekuensinya diancam oleh Fir'aun. Kalian ini kok tidak izin mau beriman kepada Tuhannya Musa. Kamu mau saya kasih pilihan, kamu keluar anulir pernyataan tadi, kemudian kembali kepada pekerjaanmu sebelumnya jadi tukang sihir. Kalau tidak mau, akan saya potong tangan dan kakimu secara silang, lalu kamu akan saya salib, kemudian saya biarkan sampai mati. Mereka memilih disalib, dipotong tangan dan kakinya, dan itu jenenge motong siksa itu motong sampai naik dulu, kehabisan darah, kesakitan, kemudian mati. Itu masuk surga. Nah, berat begitu itu. Terus kemudian cerita-cerita tentang sahabat Nabi, namanya Sumayyah, seorang perempuan. Dia begitu masuk Islam, kemudian disiksa oleh Mose, singkat cerita dibunuh mati dalam keadaan menderita, dan cerita-cerita yang lain. Itulah orang-orang yang masuk surga. Nah, kita ini kan belum mengalami fase itu, larat-larat, susah tahu, tiba-tiba pengen masuk surga. Ini kan agak aneh. Makanya Bapak Ibu, kalau kita melihat ayat ini ya munculnya pesimis. Wah, nah ini belum masuk surga atau tidak ya? Ya Bapak-Bapak. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa penderitaan adalah pelumas masuk surga. Maka bapak-bapak yang menderita, ibu-ibu yang menderita, adik-adik yang menderita, siapapun itu harus mempunyai pikiran yang positif thinking. Meskipun ini berat untuk dijalankan, tapi ini bagus untuk jadi konsep hidup. Jadi konsep hidup kita mestinya memang dalam bahasa waktu COVID itu kita berdampingan dengan COVID,
kita berdampingan dengan penderitaan dan seterusnya, sehingga kita itu tidak fobia, khawatir berlebih terhadap satu hal yang disebut penderitaan. Karena kita ini sering, Bapak Ibu, khawatir, takut menderita, takut lara, takut macam-macam, sehingga peperangan terhadap ini sampai level yang berlebihan. Mungkin ini tidak nyaman kalau kita dengarkan, Bapak Ibu. Oke, kalau nyaman, kalau jangan pinginnya sugih, tapi belum suwargo. Kalau jangan pinginnya susah, tapi belum suwargo. Kalau jangan pinginnya tidak ada cobaan, tidak ada ujian. Nah, efek dari itu apa? Yang terjadi kita itu suka mengeluh. Ada apa-apa dikit ngeluh. Inflasi ngeluh, harga naik ngeluh, kesulitan mencari uang ngeluh, pekerjaan dihentikan ngeluh, harga-harga naik ngeluh. Nah, kita tidak pernah melihat bahwa itu adalah cara Allah untuk memuluskan kita masuk surga. Padahal penderitaan ini sithik-sithik. Penderitaan kita itu masih dikit-dikit, Bapak Ibu. Jangan pernah membayangkan kita masuk Islam lalu masuk surga tanpa penderitaan. Dulu itu ada beberapa orang yang nanya kepada Nabi, ya Rasul, saya kan imannya sudah baik, saya sudah percaya kepada Allah, kenapa saya harus diuji? Lalu kemudian Rasul membacakan surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menduga dia mengatakan aku beriman, lalu kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah aku uji umat sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka Allah menjadi tahu siapa yang beriman dan siapa yang bohong. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang bohong. Nah, itu sisi akhirat. Makanya Bapak Ibu yang jenengan belum menderita, maka siapkan diri untuk penderitaan. Nah, penderitaan kita itu sebenarnya kalau kita mau cek itu banyak. Maka Bapak Ibu, ya ini program sing dulu masuk surga, program menderitakan diri. Nah, jadi yang kula jenengan mboten mampu dan tidak diberi kesempatan menderita, maka silakan menderitakan diri. Wah, lebih Pak caranya. Jangan pengen saya kasih beberapa tips. Yang pertama, deritakanlah diri Anda dengan puasa. Menderita itu Bapak Ibu. Nelai, dunia akeh, ono panganan, tapi memilih tidak makan. Monggo, ini deritakan. Ya Allah, saya niat menderitakan diri supaya layak masuk surga. Wong kula niku wong kepenak, awet cilik uripe kepenak, ben menderita barang. Tapi menderita yang legal, formal, plus ini bisa kita lakukan dengan cara yang elegan. Satu itu Bapak Ibu, menderitakan diri dengan puasa. Nah, kapan Pak mau soleh? Nah, mau milih yang mana? Yang pedas sedang, pedas sekali, atau pedas banget? Monggo, niku tergantung. Meh melu sing Senin Kamis, monggo. Meh melu sing Ayyamul Bid, monggo. Melu kabeh yo kena. Daud yo kena. Poso terus yo kena. Silakan. Jenengan pilih level mana yang ingin jenengan lakukan. Bukan hanya itu, nanti makannya juga kalau panjenengan pengen menderita, cukup makan untuk menegakkan punggung tok. Waduh, ini ada meneh ini. Ya, jadi makan ini hanya untuk menegakkan punggung. Artinya kemungkinan manganin mung sedina pisan. Kita makan sehari sekali mati kan? Enggak. Nah, jangan bisa tanya ahli gizi, tapi ahli gizi sing Islam loh deh. Ben ngerti. Sebabnya ahli gizi sing kegizian niku kan over. Wah, Anda ini enggak, ini hanya untuk latihan menderita. Latihan menderita ben pantes. Gusti kula mun menderita lho nggih. Dadi kula layak masuk surga. Saya menderitakan diri dengan puasa.
Rasul gitu Bapak Ibu. Rasul itu makannya sehari paling 1 kali, kadang 2 kali, ya gitu, nggak ada banyak, tanpa ngemil. Nah, kalau jenengan kan mangan tapi ngemil, ngomongnya aku mangannya bisa Pak, nah, tapi kacang sak setoples wajib orang Padang entek. Nek ora yo ono ayam yo entek, ono gorengan yo entek, ora dimangan. Nah, ini korupsi jenenge. Ngomong-ngomongnya asline mangane ping 15, dia ngomong saya hanya 1 kali makan. Nah, sing liyane ra ditu, snack ini ra ditu. Padahal snack ini makan. Nah, itu latihan menderita. Tapi aja suwe-suwe ngoten niku gawe pernah tok wae. Dadi ben kula jenengan tercatat pernah menderita. Nggih, pernah menderita. Nah, Pak Bendawi ngono kuwi yo menderita ora lompon. Dadi sakniki wis sakniki kan wis ana santet to Bapak Ibu wis nek ditakoni am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu menduga kamu akan masuk surga? Kamu belum menderita. Sampun Gusti, kula nate njajal mangan pisan. Ya, poso dalu yo tahu, poso macam-macam yo tahu. Senin Kamis bolak-balik. Artinya wonten niku latihan nggih Bapak Ibu sing jenengan belum tahu niku monggo ben tahu. Dadi catatannya ada malaikat raqib ben nyatet. Sebab kita tidak menderita. Yang sudah miskin sejak kecil aman. Masalahnya apa? Lah wong nate menderita ngono. Mangane dia dijatah karo mbone. Awas mangan akeh-akeh 30 mandeg. Nah, berarti jenengan wis pernah menderita. Semoga itu jadi amal soleh kan. Nah, itu penderitaan. Yang kedua melarat atau miskin. Nah, Bapak Ibu, panjenengan-panjenengan yang duit akeh, pisan-pisan itu mempelaratkan diri. Mempelaratkan diri. Saya ingat cerita Imam Bukhari, ingat cerita ulama hadis. Dulu rata-rata ulama hadis itu mempelaratkan diri atau sampai melarat beneran. Melarat beneran ulama ahli hadis itu. Dulu kalau melihat orang kok keleleran dandan di rumah, tunawisma dan sebagainya, dulu itu ya rata-rata ulama ahli hadis itu penderitaannya. Ya memang beliau memang memilih untuk menderita saja. Makanya dulu itu kan apa ya, wong sugih zaman biyen ini kan seneng bangun tempat singgah. Jadi tempat singgah itu masih mau pengen Pak kosong, namanya wakaf. Jadi wakaf untuk musafir. Begitu ada orang yang safar mereka masuk. Nah, wong-wong sing soleh-soleh sing kapiran itu, nah, kalau ke situ mampir. Bahkan dibahas para ulama itu carane salam nek ning ngene panggonan sing wonten iku. Jenengan nek mlebu masjid salam ngoten. Donga apa salam? Donga. Donga iki berapa? Mlebu masjid iki donga iki. Allahumma ghfirli dhunubi wa tahli abwaba rahmatik. Itu donga. Nah, para ulama itu juga membahas tentang salam kanggo panggonan sing ora tinggoni. Salam kanggo panggonan sing ora tinggoni. Termasuk jenengan masuk ke rumah kalau panjenengan itu apa ya? Dari bepergian. Nah, berarti lama wong ini. Nah, dulu itu ada namanya tempat singgah yang memang tidak ada orangnya. Sehingga kalau mau masuk ya assalamualaikum biasa. Assalamualaikum wa ala tidak disolin ada yang begitu modelnya. Dan assalamualaikum kan tak ada. Terus kalau dengan itu nek zaman Nabi ya tidak tahu apakah ini faktor beda kondisi sosial atau bagaimana. Nek zaman Nabi itu jenengan merah. Nek mlebu make patok-patok saya apa salam saya? Salam saya patok-patok. Apa patok-patok saya salam?
Sekarang itu oke. Tok, assalamualaikum, bapak assalamualaikum, kayak tok. Ya sekarang itu oke. Nah, sekarang. Nek biyen ning gone Kanjeng Nabi sahabate tok sih. Tapi tok-toknya apa sih buat biji, ana sing nggo kuku. Lo ora bayar kene nggo kuku kuwi bandel to ya tok berarti kukune kan kuat. Nah, yo kuat wong omahe Kanjeng Nabi 30 meter persegi lah. Omahe Kanjeng Nabi 30 lebih ya. 30 meter persegi yo betul. Makanya dulu namanya Hujurat. Bentuknya sakala tok, kaya ngono niku lagi ya. Hujurat, makanya istri Nabi itu Hujurat, panggilannya Kamal. Jadi Kamal yang beda-beda. Nah dia itu tok sih, ini assalamualaikum. Kalau nek nganggone tok. Nek orang nganggone tok, kuwi assalamualaikumnya orang yang ngarep pintu. Tapi ning pojokan omah jenenge ukun tak. Wis boten tambah asik kan ini Mas. Apa minggu masalah. Oke, lah. Jadi Bapak Ibu dulu itu memang orang-orang yang menderita itu diberikan kesempatan. Karena apa? Mereka betul-betul menderita dan mereka menikmati penderitaan. Di kita ini Bapak Ibu, jangankan penderitaan, kemewahan saja pada menikmati. Kula jenengan motono, duit ono, jangankan penderitaan, itu bukan penderitaan, tapi mindset kita menganggapnya penderitaan. Wah ini masalah nih, masalah. Kalau kasih contoh masalah penderitaan yang sangat tempat. Umpamanya ini Pak Edi, ujuk-ujuk dikaitkan 10 juta. Alhamdulillah, 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 10 juta. Patut bersyukur, seneng banget. Aku mimpi apa? Ini Pak Edi, ujuk-ujuk sing ngekei Pak Edi 10 juta, ngekei Pak Hal yoto 100 juta. Pak Edi jadi kecut apa jadi tambah semangat? 100 juta. Pertanyaannya, lo kok adil tuh? Aku kayak 10 juta kok hari atau kayak 100 juta? Apa yang terjadi? Penderitaan bagi Pak Edi. Lo kenapa menderita? Padahal tadi baru enak lo 10 juta. Itulah cara memahami penderitaan yang salah menurut kacamata agama. Pak Edi itu senang buat 100 juta. Sebelum kau sokong naik dikai samit ya. Lo. Ini ada. Mongkok ngekai kok adil. Lo kok bisa mempertanyakan keadilan ngekainya sampai naik sih ngekai itu Bapak Ibu. Dan katanya kalau jenengan ini dalam konteks hubungan dengan Allah kita ini doko yang menunggu. Jadi doko yang menunggu. Akhirnya penderitaan itu bukan karena penderitaan, tapi karena mindset bahwa itu sebuah penderitaan. Nah, monggo mang dipenggali jenengan katut bawa. Jadi ini belum masuk kalau yang begini salah menderita. Salah menderita itu tidak masuk yang ayat ini. Jadi monggo jenengan niki sing abot. Saat ini pulau Bali ini sing antek. Makanya abot teman-teman masuk suatu. Ya memang abot. Jalannya menanjak dan curam yang tadi itu. Hanya orang-orang hebat yang bisa menjalani. Mau biasa-biasanya tidak lolos kalau diuji. Kalau yang ini banyak yang lolos. Jadi menurut suatu dengan cara enjoy. Nah, saya bacakan hadis Sahih Muslim. Diriwayatkan dari Jabir anna rajulan sa'ala Rasulullah. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Faqala, kemudian laki-laki itu ngomong, "Al-aita idza shallaitu sholawatal maktubat." Ya Rasul, apa pendapat Anda? Bagaimana tanggapan panjenengan kalau saya itu sholat yang wajib? Wasultu Ramadan, saya puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan saya mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'an, saya tidak nambahi selain itu.
yang wajib saya jalankan, sholat, puasa saya jalankan, terus kemudian yang haram saya tinggalkan. Saya tidak nambah, itu aja yang saya lakukan seumur hidup begitu. Adkhulul jannah, boleh nggak saya masuk surga ya Rasulullah? Ini pertanyaan kocak sebenarnya. Pertanyaan ini levelnya sangat rendah, tapi jawaban Nabi begini, qala na'am, ya, boleh toh? Sholat 5 waktu. Makanya saya pernah menyampaikan di sini, jenengan Bapak Ibu, sholat 5 waktu sing penting lebih. Yang pernah ketinggalan di masa lalu nom-nomane ngawur, silahkan digenepi. Karena di sini ini paling rendah yang ditanyakan oleh seorang laki-laki ini, paling rendah adalah saya sholat wajib Rasul. Orang nambahin liyane belas. Tapi kan berarti lengkap. Mulai usia balik sampai mati lengkap, tidak ada kekurangan sama sekali. Nah, silakan jangan dicek lagi sholatnya jangan pun lengkap maupun karena kewajiban sholat tidak ada expired, tidak ada kedaluarsa. Kewajiban sholat boleh. Jadi sholat yang diwajibkan 15 tahun yang lalu pada Anda dan Anda belum menjalankan itu masih tertulis sebagai tagihan. Jadi pokoknya kayak pajak. Jangan aja ngawur. Pajakku wis 20 tahun lah tak bayar. Saiki aku main bayar pajak. Ujuk-ujuk langsung bayar pajak 2024 ditakoke. Lah 2002 sampai 2023 pun di Pak. Lu enggak usah kedaluarsa. Oh, bisa digebuki dengan enggak bisa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaan ini sederhana tapi juga berat bagi kita yang memang legaliti sholat. Maka sholat wajibnya silahkan dipenuhi. Orang nambah sholat sunnah apa, tapi wajibnya dipolke nganti rampung tagihane lunasi kabeh sing urusan wajib. Wis poso, sing sholat. Yang kedua poso. Pak kula niku muslim, awit cilik ra poso. Lah terus saiki usiane 5 tahun. Balaiku 15. Berarti kula ora poso 50 tahun. Saiki kula tobat. Kula pengen mlebu swarga carane piye? Sarutan posone. 50 ping 30 berarti 1500 kilo. Lah piye Pak carane? Ayo dibayar. Kula wis akeh poso sunat, ora usah sunat sih. Jenengan silakan yang wajib selesaikan. Ngono Bapak Ibu. Jadi aja, wah ini enteng, tapi apa? Kanggo wong sing legal iki, kanggo wong sing biyen memang senengane meninggalkan kewajiban. Dan jangan melewatkan. Gusti Allah ngampun, ngampun. Aku wis ngapi saiki berarti sing biyen tak ilang. Lho nanti dulu Bapak. Itu kalau kejahatan iya, kejahatan. Tapi kalau kewajiban kan beda Bapak. Kewajiban itu beda dengan kejahatan. Nek tobat sama kejahatan, mana mau jahat ini? Kalau mau jahat, jadi kalian mendem. Terus dia taubat atau dihukum 40 kali campuran, selesai urusan Pak. Itu kejahatan. Tapi yang kewajiban beda. Kewajiban itu tidak expired. Nah, makanya yang sholatnya rapatnya jelas, puasanya rapatnya jelas. Nek ingin masuk surga dengan akal Anda ini, nah ini tak pakai dulu banget. Posone dibeneri, sholatnya dibeneri, sing haram diharamno. Wis pokoke mandeg oleh lakoni barang haram, sing halal dihalalno, gawe Kanjeng Nabi masuk surga Anda. Wah, seneng ya awakmu iki. Terus sumpah, wallahi demi Allah ya Rasulullah. Ala dalika syai'an kula ora nambah wis kuwi wae sing tak lakoni. Ternyata itulah cara yang paling mudah masuk surga. Iki cara yang paling mudah tetap nanjak karena kita harus sholat seumur hidup.
harus puasa Ramadan sesuai dengan jumlah yang diwajibkan pada kita. Zakat wayai zakat, haji wayai haji. Namun terus ini pun Bapak Ibu jangan ke surga nanjak ya, cuma ada nanjak tinggi, ada nanjak sederhana. Dan ini sih paling gampang paling gampang Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan oleh siapapun yang punya komitmen. Nek jangan tidak punya komitmen, ya monggo nanti silakan untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Mana dikadani, kalau suami kalau sholat, saya aku sholat tak banyak sholat sunnah, sholat wajib tak ganti, wis kaset. Monggo, nek jangan berpendapat saya, nonton 70 tahun lagi WA saya, nanti kira-kira nih bulan dikapake kalau mereka. Kan bodoh-bodoh wis mati paling ya 70 tahun lagi ya. Yang hadir di sini paling tak ini. Nah, jadi kita bisa sama-sama membuktikan kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa lebihnya mohon maaf. Oh, tidak ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Wa lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.